Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Delia Safitri dengan NPM 212102004. Di sini saya akan menjelaskan tentang bangunan hukum Islam di Indonesia. Yang pertama, defini law dan made law sebagai teori hukum. Hukum Islam dikategorikan sebagai defini law karena aturan-aturan yang ada di dalamnya dibuat langsung oleh Tuhan untuk mengatur kehidupan manusia di dunia. Bila kita perhatikan pengertian di atas, betul-betul menempatkan hukum Islam sebagai entitas yang murni bersifat top-down dan melepaskan aspek-aspek histori sosiologisnya. Sebagaimana yang dapat kita pahami pula dalam kutipan di bawah ini, konsep hukum Islam menurut usul fikih pada dasarnya terletak di atas pandangan bahwa hukum itu bersifat keagamaan. Sejak periode paling awal sejarah Islam, hukum telah dipandang sebagai keluar dan merupakan bagian dari syariah. Bila kutipan dari terkaitkan dengan politik, maka itulah yang disebut dengan monokrasi negara Islam. Sifat monokrasi negara Islam menunjukkan kepercayaan terhadap supremasi hukum suci yang menjadi sumber otoritas pemerintahan. Peraturan suci seperti secara inherent memiliki karakter supranatural yang luar biasa atau supernatural and extraordinary character. Ikatan penyatuan antara agama dan negara dan supremasi hukum suci berasal dari kehendak Tuhan secara bersama-sama menegaskan kembali kewajiban setiap hamba untuk taat kepadanya. Terus perkembangan hukum Islam di Indonesia. Pada bagian ini kita akan mendiskusikan relevansi epistemologi hukum Islam Indonesia dengan membangun hukum Islam Indonesia dengan pembangunan nasional. Namun sebelum kita lebih jauh nih ya membahas persoalan tersebut terlebih dahulu sebaiknya mengetahui apa yang dimaksud dengan hukum nasional, mengapa membutuhkan hukum nasional dan bagaimana caranya kita mewujudkan hukum nasional tersebut. Melalui penjelasan terhadap aspek-aspek inilah kita akan mengetahui relevansi epistemologi hukum Islam dengan pembangunan hukum nasional. Pembangunan hukum di Indonesia. Dalam rangka membangun sistem hukum nasional, pemerintah menerapkan kebijakan untuk memanfaatkan 3 sistem yang eksis, yaitu living law di Indonesia, yaitu sistem hukum adat, Islam, dan Barat atau Belanda sebagai bahan bakunya. Ketiga sistem hukum sangat berkontribusi dalam pembangunan hukum nasional. Tantangan hukum nasional Indonesia harus mengandung ciri, yaitu ada 5 ciri. Yang pertama, berwawasan kebangsaan dan berwawasan Nusantara. Yang kedua, mampu mengakomodasi kesadaran hukum kelompok etnis kedaerahan dan keyakinan agama. Yang ketiga, sejauh mungkin berbentuk tertulis dan terunifikasi. Yang keempat, bersifat rasional dan mencakup rasionalitas, efisiensi, rasionalitas kewajaran, rasionalitas kaidah dan nilai. Yang kelima, responsif terhadap perkembangan aspirasi dan ekspektasi masyarakat. Terus, selanjutnya perkembangan hukum Islam Indonesia, saran dan prasarana. Berdasarkan penjelasan di atas, tampak sekali dalam hal penetapan kebijakan hukum di Indonesia, pemerintah telah menjadikan hukum Islam sebagai bagian dari hukum nasional. Kondisi seperti ini tidak semata-mata terjadi di Indonesia, tetapi terjadi pula di negara-negara berpenduduk Islam, baik yang memiliki konstitusi Islam maupun yang tidak memilikinya. Sebagai sebuah sistem hukum atau bagian dari sebuah sistem hukum, ia mempunyai teks tertulis dalam bidang-bidang yang dicakupnya, memiliki lembaga peradilan sesuai tingkatan-tingkatan yang diperlukan, dan
mempunyai alat penegak hukum untuk menjalankannya. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.